Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Topan Samudra, mahasiswa Fakultas Hukum Untak Samarinda, kelas 02 pagi dengan NPM 21117. Saya di sini ingin menjelaskan apa itu hukum internasional dengan ahli hukum yang saya tahu dan juga subjek hukum internasional. Dengan dosen pengampu saya, Bu Dr. Hajah Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Pertama, hukum internasional. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai peraturan yang mengatur entitas berskala internasional, dan juga hukum internasional dapat diartikan peraturan yang mengatur perilaku, tingkah, hubungan antar negara, dan juga menurut G.J. Strike, ahli hukum yang berasal dari Australia, mengatakan bahwa hukum internasional merupakan hukum sistem yang mengatur sebagian besar tingkah perilaku antara hubungan antar negara. Yang dimaksud hubungan antar negara, yang pertama saya bacakan karena saya kurang hafal ya. Yang pertama, aturan hukum yang berkaitan dengan fungsi institusi atau organisasi internasional, hubungan satu sama lain, hubungan antar negara, lembaga, dalam serta individu. Yang kedua itu aturan hukum tertentu yang berkaitan dengan individu dan entitas non negara, karena individu dan entitas tersebut menjadi perhatian masyarakat internasional. Lanjut, saya menjelaskan tentang subjek hukum internasional. Yang pertama, negara. Negara itu merupakan subjek hukum internasional karena dia berdaulat dan memiliki pemerintahan yang dimana negara dijalankan oleh pemerintahan. Yang kedua, organisasi internasional. Contoh, PBB yang turut serta dalam penyelenggaraan perdamaian dunia, seperti UNICEF, WHO, dan macam lainnya. Yang ketiga itu PMI, Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional ini semata-mata untuk kemanusiaan dan juga mempedulikan berperi kemanusiaan dan identitas internasional kemanusiaan. Itu yang saya sedikit tahu tentang PMI. Lanjutnya keempat, tentang Tahta Vatikan.
saya kurang tahu persoalan tahta Vatikan, tapi saya ada sedikit tulis di buku saya, catatan kecil, always. Tahta suci Vatikan, yang dimana tempat tersebut tempat ibadah umat Kristiani, menjadikan hubungan perdamaian internasional. Lanjut, kedua itu pemberontakan. Pemberontakan yang dimaksud dapat juga bila ia memenuhi menaati perjanjian internasional. Yang saya ketahui itu internasional. Dan juga yang terakhir itu individu dia individu itu tadi yang saya sebutkan, aturan hukum yang berkaitan dengan entitas non negara, karena individu tersebut menjadi perhatian masyarakat internasional sekarang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang dari saya dan bahasa saya kurang mengerti didengar. Mohon maaf semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Dan video terakhir ini untuk teman-teman yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ke jenjang-jenjang tinggi seperti yang sekarang saya menyandang itu gelar mahasiswa, bukan lagi siswa, karena maha itu secara etimologi, maha artinya tinggi dalam bahasa Yunani, siswa dalam bahasa Jawa artinya wasis, yaitu siswa dengan saya menyederhanakan kata yaitu terpelajar. Jadi kita kedudukannya berbeda dengan siswa. Dan kalian yang ingin menjadi mahasiswa hukum, silakan ke Fakultas Hukum Untak Samarinda, Universitas 17 Agustus Samarinda. Kalian daftar ke sini karena kita kampus perjuangan dan juga esensinya burung hantu. Ingat, esensi dari burung hantu. Fakultas Hukum Untak Samarinda, 17 Agustus 1945 Samarinda. Join karena kita di sini ya bisa disebutnya kita belajar menjadi mahasiswa hukum yang tidak hanya yang kalau menurut saya celakanya mahasiswa hukum atau para ahli hukum yang hanya membaca sebuah pasal tapi tidak dikaji dan tafsirkan lebih dalam. Sama saja seperti tong kosong bunyi nyaringnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Untak.